Dan ini pentingnya kita untuk belajar adab dan etika. Melihat orang lapar, istri yang selalu hadir untuk menjadi sandaran buat suaminya. Nah, dilanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika sedang menggali parit, kami terhalang oleh sebuah batu besar. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kami mendapatkan sebuah batu besar di dalam parit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya akan melihatnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sementara perutnya diganjal dengan sebuah batu. Sebab sudah 3 hari kami tidak mendapat makanan yang cukup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah palu besar, lalu memukulkannya ke atas batu besar tersebut, dan batu itu pun hancur berkeping-keping. Aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk pulang ke rumah. Kemudian aku pun berkata kepada istriku, aku melihat Nabi begitu sabar dalam menahan lapar. Apakah kamu punya sesuatu? Istriku berkata, ya, sedikit gandum dan seekor anak kambing. Kemudian aku menyembelih anak kambing tersebut dan menumbuk gandum lalu membakarnya. Kemudian aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara adonan pun sudah mulai merekah dan daging pun hampir matang. Aku berkata kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam, aku memiliki sedikit makanan. Datanglah engkau ya Rasulullah bersama 1 atau 2 orang lainnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa banyak makanan itu? Lalu aku pun menyebutkannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh banyak lagi baik. Katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat panggangan daging dan roti dari tempat memasak hingga aku datang. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang, berdirilah kalian semua. Maka orang-orang Ansor dan Muhajirin pun bangkit. Setelah sampai di rumahnya, ia pun masuk menemui istrinya dan berkata, celaka, Rasulullah mengajak semua orang Ansor dan Muhajirin. Istriku bertanya, apakah ia bertanya kepadamu? Aku menjawab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memotong roti dan menaburkan daging di atasnya dan memberikannya kepada para sahabatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus memotong roti dan menyiramkannya hingga semua kenyang, sementara makanan masih tersisa banyak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, makanlah kamu dan hadiahkan kepada orang-orang karena mereka juga lapar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwa jumlah mereka yang ikut makan sebanyak 1.000 orang. Allahu Akbar jemaah. Kita tahu Jabir bin Abdullah, ayahnya tewas pada saat perang Uhud. Jabir bin Abdullah punya adik, jumlahnya 8 atau 9, perempuan semua. Dia sendiri yang laki. Ketika tinggal mati oleh ayahnya, Jabir menikah. Ditanya sama Nabi SAW, engkau nikah Jabir? Iya ya Rasulullah. Bikran am thayyiban? Yang kau nikahin gadis atau janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, halla bikran ya Jabir, kenapa engkau nggak nikahin gadis? Kenapa? Tula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuka, tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Kenapa engkau nggak nikahin gadis? Dia bermain-main sama engkau bermain-main sama dia. Dia bergurau, bersenda gurau bersamamu, engkau bersenda gurau sama dia. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia meninggalkan adik-adik yang banyak adikku. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang bantu aku ngurusin adik-adikku? Subhanallah, Jabirnya orang yang muwaffaq ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka bagaimana ketika dia melihat
Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi lapar, beliau nggak ngomong sama Nabi SAW. Dan ini pentingnya kita untuk belajar adab dan etika. Ngelihat orang lapar, jangan ditanya, mau makan Bapak? Enggak. Engkau siapkan makan. Maka Jabir minta izin dulu kepada Nabi SAW untuk pulang. Dia pulang ke rumahnya, dia tanya, punya apa? Ada gandum dan ada satu anak kambing. Ya sudah, kata Jabir bin Abdullah, gandum yang kau tumbuk untuk bikin adonan, aku sembelih kambing. Yang dimiliki Jabir itu diberikan buat Nabi SAW. Dan kita baca cerita tadi bagaimana Jabir datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ada makanan dikit, nggak banyak, ya cukuplah buat 2-3 orang. Nabi tanya, berapa? Sallallahu alaihi wasallam, cukup buat 2-3 orang, kata Jabir. Katsirun, banyak dan baik ini, kata dia. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang yang gali parit ini, jamaah, beliau mengatakan kepada mereka, Qumu, ay bangkit semuanya, berangkat semuanya. Jabir ngelihat Nabi SAW bukan 2-3 orang yang diajak. Itu orang yang gali parit bagian Nabi SAW, semuanya suruh bangkit menuju ke rumah Jabir. Tapi Nabi SAW udah pesan sama Jabir, rotinya jangan adonan rotinya jangan dibikin dulu sampai aku datang nanti. Kemudian rotinya udah dibikin sih, udah taruh di mana, di oven ya, jangan dikeluarkan dulu. Kemudian dagingnya sudah ada di panggangan, maka Nabi SAW mengatakan jangan engkau turunkan dulu sampai aku ke sana. Maka si Nabi SAW yang mengambil jamaah, dibagikan kepada mereka. Waktu Jabir pulang sebelum Nabi nyampe alaihi salatu wasallam, Jabir ngomong sama istrinya. Nabi ngundang orang-orang Khandaq. Kata istrinya, engkau udah? Beliau bertanya nggak sama engkau? Iya bertanya. Ya sudah, tenang. Itu istri yang soleha. Istri yang selalu hadir untuk menjadi sandaran buat suaminya, menguatkan hati suaminya. Dan akhirnya mereka datang makan ya. Tapi dalam kondisi itu di tempatnya aja mah. Adonannya di situ, rotinya di sana, dagingnya di situ. Jadi nggak dipindah. Dan 1000 orang makan. Kenyang. Lalu habis nggak habis. Ini bicara salah satu mukjizat Nabi SAW. Maka Nabi ketika sudah selesai semua sahabat makan, Rasulullah SAW menyuruh kepada Jabir, kuli hadha. Beliau mengatakan kepada istrinya Jabir, kuli hadhi, engkau makan ini dan bagikan kepada orang-orang, karena orang-orang sedang dalam kelaparan, kata Nabi SAW. Barakallahu fiik.